kasus perkembangan hari ini adalah BUMDes wis mlaku. Tapi kemudian pergantian ke lurah diganti. Rasanya BUMDes kembali mana tekan nol. Nah, teman-teman apakah membaca ada risiko seperti itu? Delokno nduk. Kok tokone Mas PI kalau enek obat apa pake tak ndelok. Secara teori kan sebetulnya BUMDes itu ya kalau dilihat dari persepsi regulasi kan memang kalau sekarang menjadi wajib Amane BUMDes, tapi akar organisasinya atau lembaganya itu kan sebenarnya dari ini yang penting keberanian dari pemerintah desa dalam hal ini yang jelas yang punya kekuasaan di desa itu pusatnya kan tetap di kita positive thinking kalau ke depan petani pegangnya HP semua. Siro sinau Bojonegoro. Toka takok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngelompok bareng. Memperkenalkan diri sendiri lah. Aku Agni dari perwakilan Toyaji. Jadi seneng konco-konco iso teko ya nok bagus. Si juga perwakilan Toyaji di kelasku juga. Si kebetulan kami punya riwayat lah, punya keterikatan dengan isu desa dan BUMDes. Nah, ono Inul konco plek Toyaji. Konco plek Toyaji. Ide podcast juga dibangun sampai Inul. Jenenge Siro, podcast iki Siro. Sinau Bojonegoro. Jadi diwalik. Lek selama iki kan wong mikirnya lek nang Toyaji iso ngekeki apa. Padahal kene iki tetep wong njabane Bojonegoro. Kene gak iso ngekeki apa-apa, justru malah kudune kene sing sinau ambek wong Bojonegoro. Persepsi itu kita balik. Lagi ono Mas. Saya Tony dari perwakilan dari Tanjung Harjo. Alhamdulillah saat ini mengurus di BUMDes Tanjung Karya ya, di Tanjung Harjo. Pokoknya di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas. Gini ya. Terus Mas. Iya. Nama saya Ahmad David, biasa dipanggil Dapek, dan alhamdulillah saat ini diberi amanah menjadi sekretaris desa atau carik di Desa Tanjung Harjo. Carik. Berarti hasil tes ya? Saya ingin tes ya? Mutasi. Jadi tapi online nggak tesnya enggak, kita mutasi. Jadi sebelum jadi sekdes atau carik saya menjabat sebagai kaur umum. Lalu ada perpindahan sekdes. Terus ada karena saya sudah menjadi PLT sekdes, penjabat tugas sekdes selama setahun lebih, akhirnya dimutasi jadi carik. Dan saya juga putra desa, jadi Mas Zainul ini dulu kakak kelas saya. Kita malah kita di circle yang sama sebenarnya. Iya. Mas Tony juga sepantaran sekolah, jadi enak circle nyambung insya Allah enak. Iya. Cuma Mas Zainul gak tahu Malang bubuhannya kemana aja. Inul awakmu tuh sapa? Inul. Tuwa iki kawak iki berarti ya. Dan saya percaya gini, senior. Jadi umurnya paling pondok salak sing digombah Basir. Kemanapun Mas Inul melangkah, pada akhirnya juga kembali ke desa. Yang saya yakin itu. Iya. Kudune melo dibancang. Enggak asli disindir ini. Sindir. Kancang-kancane kuat nek dhek minggat. Anakku tuh benihnya ditanam di desa loh. Oh, benih. Bahasane benih. Penyerbukannya di penyerbukannya di Tanjung Harjo loh. Jadi ya, hasil apa? Tapi anakmu kandung toh? Alhamdulillah. Tak pikir pembuahan eksternal lah. Bisa dipastikan ya. Aku khawatir namun insyaallah. Insyaallah. Lali deh lali. Ini Mas, saya dan istri saya pakai program bayi kendi. Bayi kendi. Iya. Mana itu kearifan lokal ya? Tapi kendine enggak dicampur semen toh, biar repot. Gentong campur semen loh Mas. Kudune anakmu dhewe adem. Oke, ini los Mas. Kita ngobrol los lah. Los karena memang tujuannya adalah iso ponoke lah. Ponoke bahkan wingi terlalu banyak kata kotor pun ya kita kasih omongan.
Sing delok berarti aja arek cilik ngono tok ae. Gak disensor tapi lek wis kakean kadar kata kotornya kakean ya wis. Ngene jujur lah apa ono. Oke, bengi iki kene ngobrol santai. Ngobrol soal BUMDes. Jadi rong dina wingi aku ndelok di Radar Bojonegoro ada berita. Jadi beritanya itu 74 desa di Bojonegoro belum memiliki BUMDes. Nah, ini dari teman-teman lah, dari sisi apa lah, praktisi lah. Piye tanggapannya? Apa memang begitu adanya? Praktisi ya. Jadi saya mungkin yang meskipun kadang saya juga sulit menempatkan posisi karena saya juga bagaimanapun ada sedikit di pemerintahan, cuma Betul. kadang jiwa saya itu juga bergejolak sebenarnya. Ya. Jadi mungkin cerita sedikit, banyak BUMDes sebenarnya di tahun-tahun lama. Jadi tahun 2000 sekitar 2000 itu sudah banyak yang buat BUMDes. 2000 ya? Kemungkinan 2000-an ke Padahal atas. maksudnya gini, undang-undang desa kan baru ada 2006 ya? 2006. 2000 Enggak, iya. jadi gini, mungkin namanya BUMDes, tapi akar organisasinya atau lembaganya itu kan sebenarnya dari KUD dulu. Oh, Terus oke, berkembang oke. ke apa? Terus Transformasi. ketika ada tahun berapa 2006 atau berapa itu ada BUMDes langsung include rata-rata desa kelihatan seperti itu. Artinya BUMDes ini, aktivitas BUMDes itu sing semacam BUMDes ya. Itu bukan hal baru lah. Di desa ki biyen wis ono. Enggak hal baru. Cuma Jadi, jenenge sing kalau gonta-ganti dulu ya, namanya ya. KUD, lalu di 2006 setelah ada UU Desa mungkin menjadi BUMDes, dan dalam periode itu sampai akhir tahun sekitar 2015-2016 banyak BUMDes yang tidak aktif. Lalu ada kebijakan dari Pemkab lewat PMD itu menelusuri BUMDes mana yang masih aktif, baik dalam nggak cuma nama internet, dalam pengelolaan aktif masih ada orangnya. Jadi dibimbing bagaimana payung hukumnya secara perdes maupun SK dan lain-lain. Lalu Betul. dari beberapa desa yang siap, termasuk di Kecamatan Kapas mungkin cuma ada sekitar 5 BUMDes atau berapa yang siap, dan kemarin di 5 BUMDes itu 2016 tahun piro iku? Awakmu ngomong 5 BUMDes yang siapa berarti tahun kurang lebih 2016. Oh, berarti setelah mapping ya. Nah, Jadi ada mati suri, ada proses mati suri itu lalu ada program dari Pemkab untuk mapping BUMDes mana yang siap untuk diaktifkan kembali, dan Tanjungharjo kepilih. Jadi 2016 itu belum Mas Tony, masih yang lama. Kita istilah apa, merintis kembali BUMDes itu dengan nama yang sama, tetap Tanjung Karya, dengan pengurusan baru, dan ada suplai istilahnya suntikan dana dari Penyertaan PMD, modal. penyertaan modal. betul. Kalau tidak salah sekitar 25 juta, itu 2016. Sorry, undang-undang desa 2014. Ya, Kok kadoan apa ngono. Berarti 2016 nggenmu wis ono ya. ada Tapi sejak 2005 awakmu wis ndelok bahwa cikal bakal kan sini wis ono. KUD itu. Betul. Jadi KUD itu ada unit dulu, kalau tidak salah itu ada unit untuk pembayaran listrik. Kalau sekarang namanya token dan lain-lain, itu istilah kerennya payment point. Iya, Terus lalu ada yang unit Terus pasar layanan-layanan juga. kok kerjasama mbek BRI ngono kuwi ya. Ada unit pasar juga. Intinya gitu. Cek, tak pending sik sadurunge kita kok sepo. Pon, kopi pon. Terlalu bersemangat. langsung jadi ya. Langsung. Luar biasa. Podcast saiki kopi ini enggak ini kan pas Rio yang pengenan nih. Tahun baru. Tahun baru. Melambai dulu ke kamera. Nama saya Pono. Jadi artinya podcast ini sudah dipersiapkan dari tahun kemarin. Pono grogi ana dulure soalnya. Enggak nyantai. Iya tuh dulu ya. Iya toh. Ya, Salim C. manggil aku Lek dia. Wah, Kopi Slokian, Mas. gelasnya sloki. Feeling sing ora-ora. Iki cek wong mikir sing ora-ora, padahal kopi. Jenenge kopi Walker. Iki kopine kopi murni Bojonegoro, ini goreng dhewe. Kopi. Ceplokan. Nah, sing goreng tanggane. Sing goreng tanggane. Ngile. Kopi utangan. Oke, menarik kita kan David.
Nah, awak sampean nyekel BUMDes di 2000 di 2019. 2009. Waktu, Modalnya wis piro waktu itu? waktu itu masih dari penyertaan modal yang pertama yang dari sekitar 25 itu, terus di awal 2019 itu ada 20 juta. Ya, Wis duwe kantor, ono kantore waktu itu? belum Oh, ada durung. kantor. Tapi wis ono jenenge. kantor bersama ada Oh, di kantor balik bersama. desa, istilahnya sekretariat bersama. Hmm. Di 2019 itu ada semacam apa program bantuan sih sebenarnya, kayak BKD namanya. Heeh. Terus di situ ada apa dari pihak desa dan pengurus mengajukan proposal dan alhamdulillah di 2019 penyertaan modal itu bisa cair. Heeh. Dan mulai disitulah pengelolaan BUMDes yang dulunya masih pasif sekarang mulai aktif gitu. Oh, sepurane Mas, aku takon. Pekerjaan sehari-harimu apa? Kalau dulu saya di finance waktu itu di finance. Mas ini dengan pegang BUMDes, apakah pekerjaan utamamu mbok tinggal? Atau Enggak. ini pengabdian aja model kayak wong nyekel Karang Taruna? Kalau saya dulu kalau di desa ya, kalau dibilang ngabdi saya ngabdi. Iya betul. Segala aktivitas, segala kegiatan mungkin saya banyak mengikuti. Intinya untuk di BUMDes itu pertama saya tidak mengharapkan saya dapat apa, tapi saya bisa menghasilkan apa. Itu intinya. Tapi kalau kita mengharapkan apa, contohnya gini, ada penyertaan modal segini-gini, kita mengharapkan kalau saya pengelola dengan sekian ini, saya harus dapat ini. Nanti hasilnya apa? Ibaratnya kurang arep-arep, berarti arep-arep Iya. oleh apa tuh aku ngopeni desa ya, Keikhlasan gitu. kerjaan desa Cuma kan kalau gitu. kita tunjukkan yang bisa dibuat untuk desa itu seperti apa. Nah, aku takon sama Mas David. Mas David, 20 juta di BUMDes ya. Apakah itu termasuk gaji pengurus? Jadi gini, 25 juta itu yang untuk modal kan. Jadi setelah modal itu berkembang, Berarti tetap murni modal bisnis ya? jadi nanti di apa istilah ADART atau di ADART sebenarnya kalau perdes itu cuma pembentukan terus desa bisa ngasih modal. Di ADART yang BUMDes buat di situ juga ada poin-poin dari apa istilahnya Mas? Apa bati Iya benar bati. Keuntungan yang didapat nanti ada pembagian berapa persen untuk pengelola. Jadi dalam hal ini pengurusnya, lalu termasuk apa istilahnya Mas PI apa kepala unit yang dari BUMDes sama nanti ada ke desa kontribusi. kalau tidak salah ke desa bagi hasil berarti. sistemnya bagi hasil. Bagi hasil Dari antara keuntungan yang BUMDes ada. dengan desa ya. BUMDes Jadi ini modal tetap ngatur dhewe, syukur-syukur desa. bisa dikembangkan. Betul. Tujuannya BUMDes kan istilahnya meningkatkan PAD. Tujuan utama kan itu. Jadi emang BUMDes itu dibentuk orientasinya adalah keuntungan. Kalau nggak untung nggak berbumdes namanya. Berarti. Nah, ini aku saya takon. Ketika ono berita iki mau ya, 74 desa gak turun duwe BUMDes. Pertanyaan saya adalah kepada semua ya, gak gilir lah. Mulai saya mau cek persepsi. Apakah menurut teman-teman nanti mari tak cocokkan dengan teorinya. Aku pengen ngerti, artinya tujuan diskusi kita ini pengen ngerti perkembangan teori dengan prakteknya hari ini ya. Apakah masih sesuai atau tidak? Apakah menurut teman-teman BUMDes itu harga mati? Bendeso kudu duwe BUMDes. Atau itu adalah sebuah pilihan? Nah, ini sih. Kawan-kawan juga duwe pengalaman nang Jogja, ada banyak tempat wisata di Jogja yang dikelola oleh teman-teman BUMDes kan? Iya banget. Kayak Ngelanggeran, terus apa sing selfie di jero banyu ki? Punggul Ponggo. Pertama-tama biyen aku tahu riset ke Sri Getuk enggak BUMDes. Piye menurutmu? Kalau konsekuensi logis hari ini BUMDes itu penting. Konsekuensi logis dari apa? Konsekuensi logis dari hari ini kan kalau kita simak perkembangan bisnis itu kan UMKM khususnya itu kan nggak bisa dianggap remeh ya. Yang disebut UMKM sekarang itu geprek jai aja UMKM gitu. Artinya kelas UMKM sekarang lajunya itu mengerikan gitu. Artinya kapitalisasi mereka luar biasa. Nah,
itu mereka kan eksisnya nggak di kota besar aja gitu. Bahkan sampai di kota-kota kecil pun yang namanya UMKM itu udah kenceng lajunya. Nah, harusnya Terus hubungan BUMDes dengan UMKM? nah, kalau misalkan sebuah desa itu tidak ini ya, tidak mencermati ketahanan ekonominya dengan apa namanya membentuk badan usaha, ya nanti apa namanya desa itu hanya jadi penonton gitu. Artinya desa itu juga harus hadir apa namanya melakukan ini ya. Oke, sebenarnya karena awakmu udah tak uber ya. Iya. Maksudku udah tak uber. Karena basisnya teori ya, sing kan praktek. Udah tak uber. Karena pengalamannya jauh. Iya, persepsimu enggak karena dia enak di. Enak di Uber. Cara wong diantem lagi enak. Emang senengannya di Uber kok. Gak merasa berdosa gini. Senengannya di Uber kok. Pokoknya gak ada beban ya. Iya, los. Enak awakmu kan los aku los. Gak ada beban. Masih yo mari podcast kon main, ternyata urusan. Gak gini. Iya. Maksudku ini. Persepsimu tentang ketahanan ekonomi desa itu yang menarik. Iya. Ngomong ketahanan ekonomi itu kan bisa dilihat persepsimu apa? Yang dimaksud ketahanan ekonomi itu apa? Sadar nggak kamu bahwa ketahanan ekonomi itu sebenarnya bukan PAD. Ketahanan ekonomi itu adalah PDRB, perputaran uang di masyarakat. Masyarakat itu yang sugih, bukan akumulasi uang di tangan pemerintah. Nah, sekarang gini Mas, ya. Hmm. Kalau pemerintah ya, ini dalam arti ini Pemdes ya, pemerintah desa gitu. Kalau pemerintah Ojo nolak rono kan golek bolo. Iya. Oleh golek bolo. Oleh iki bolo niki. Dewean lekake lho yo. Kuwi aku bojomu lah. Tolong aku dikuatkan secara mental gitu. Minimal bantu doa. Ki, masnya rada benjut, mbok engko diservis ya ndak? Wis untuk aku. Mandi. Omah kene. Oh gini, rupanya akeh engko-engkoane. Ya. Iki Mas, ya perputaran ekonomi di desa ki ya saiki kan ya pemerintah dhewe kan ya duwe duwe tanggung jawab. Sehingga mereka juga harus mengembangkan pundi-pundinya. Di porsi tertentu Pemdes itu dituntut oleh masyarakat. Di porsi tertentu dituntut oleh masyarakat dan konteksnya adalah rupiah pasti. Konteksnya adalah kapital. Lah yo, masyarakat menuntut ke Pemdes kan berarti sugihno aku duduk sugihno desa. Konteksnya masyarakat menuntut itu kan ngono to. Misalnya ke pariwisata, ya apa caranya aku duitku tambah akeh, Pak. Kudu duitmu sing tambah akeh kan. Iya kan sekarang masyarakat itu ini Mas, masyarakat itu kan tidak semuanya siap bersaing Mas. Oke. Saya posisikan gue, masalah tidak semuanya siap bersaing. Artinya ada yang perlu lek kate dagang, dia kudu mlebu ke desa supaya posisine kuat. Iya. Ya, Ya, iso nggih jenengin dhewe lah. gak iso jeneng dhewe terus. Iya Mas. Justru boleh jadi selamat deh. apa yang dimulai oleh BUMDes itu Iya. menjadi inspirasi. Yo. Iya. Suatu saat no sewu ya ketika BUMDes punya badan usaha punya usaha dalam bentuk apa itu diduplikasi oleh warga bikin badan usaha sendiri kemudian bersaing. Nah, itu PR berikutnya Nah. lah. Asiknya begitu. Iya, pending sih iku Heeh. dibahas engko. Nah. Lek podcast edisi berikutnya. Cek munggah lah subscriber iki janji. Cek oleh sponsor ini lho. Ini yo BUMDes ki posisinya penting soalnya masyarakat dhewe ki Betul. gong siap lah ngadepi pertarungan sing koyo ngene iki ya, Oke. pertarungan ekonomi. Artinya persepsimu bahwa BUMDes itu perlu untuk memproteksi orang, Untuk memproteksi memproteksi warga berbisnis. dalam desa, berbisnis. Desa berbisnis. Apa sih ini? Desa berbisnis, jelas musuhnya adalah orang-orang di luar desa, begitu ya. Iya, Nah, lewat BUMDes kan iso diproteksi ya. bisa diproteksi. Ada keberpihakan terhadap pelaku bisnis lokal. Lokal. Itu. Iya. Siap. Yes, selamat. Rupanya bisa maca pikiranmu. Kowe luwih cocok aku dadi bojomu ning bojomu. Saking Ya, aku di bojomu. Gak apa mau dadi bojo nu sing wedok sing ndi. Takokanku kuwi to. Oh iya. Aku rupane sing meteng di siang aku. Mosok lanang mbek Engko iso bojoku njapri bojone sama. Poso. Kamu piye? Gini, jadi lah saya bicara tentang BUMDes sebenarnya nggak bisa terlepas dari AD sebenarnya. Jadi
hampir semua desa, bukan hampir sih, istilahnya nggak semua desa punya PAD. Saya katakan gini, katakan ketika desa Tanjungharjo dengan Wedi dengan Tapelan, dari PAD yang TKD tanah kas yang dilelang per tahun itu pun jumlahnya tidak sama. Ada desa juga tidak ada TKD. Lalu kayak Tanjungharjo mungkin sudah punya pasar, sudah punya lain-lain lah untuk PAD. Wedi gak duwe. Jadi yang saya pahami dari rencana pemerintah pusat untuk istilahnya BUMDes itu harus ditonjolkan, yaitu jadi ketika anggaran-anggaran kita katakan ke depan, siapa tahu negara sudah nggak nyokong pemerintah desa lagi, jadi itu ada yang dikembangkan dari PAD. Kalau bicara isu atau mungkin konspirasi atau apalah itu, katanya nanti kalau sudah lepas dari 2024 nggak ada DD, nggak ada itu. Ada isu-isu seperti itu, jadi ada semacam motivasi untuk mengembangkan BUMDes sebagai sumber tambahan dari PAD yang pastinya bisa dikelola untuk pembangunan desa. Kenapa awakmu ngomong bahwa misalnya dengan berita tadi ya 2024 kalau DD itu adalah konspirasi gitu. Ini menarik gitu buat aku pemilihan kata konspirasi. Atau ya saat ini memang niatnya kan itu desa kemudian menjadi mandiri. DD hanya men-trigger itu kan bukan konspirasi lah. Enggak, kalau konspirasi mungkin saya terlalu banyak baca Facebook dan lain-lain, jadi mungkin itu arah ke politik. Kalau enggak milih si A, DD hilang misalnya, kan ada kata-kata seperti itu. Karena kata-kata ya harus diakui lah. Isu-isu desa itu sempat jadi isu yang menarik, digoreng mbek politisi kanan kiri. Wes dibahas nek FS 101 durung saja. Cuma yang jelas saya percaya niat baik dari pemerintah pusat atau kabupaten atau apalah itu tetap fungsi dari BUMDes adalah mengangkat PAD. Karena nggak semua desa punya bengkok, nggak semua desa punya pasar di mana itu bisa jadikan PAD. Bisa itu. Kalaupun sekarang mungkin bisa membuat semacam taman atau apa dengan wisata buatan pun, lah ini yang penting keberanian dari pemerintah desa dalam hal ini yang jelas yang punya kekuasaan di desa itu pusatnya kan tetap di kepala desa. Berani atau tidak dia membuat BUMDes. Meskipun aturannya saat ini dari DD harus membuat BUMDes atau itu, tapi ketika kepala desa itu tidak berani gambling karena hidup ini kan perjudian. Ya, kita bicara asumsi pembangunan atau apapun kan jalan atau tidak jalan. Jadi yang perlu dikuatkan sebenarnya mungkin ada 74 atau berapa desa yang belum BUMDes, mungkin belum ada keberanian dari kepala desa untuk itu. Tapi bahwa BUMDes berarti di persepsinya BUMDes itu penting ya? Penting. Harus ada ya. Saya bilang pentingnya gini Mas. Jadi ini untuk internal desa saya. Jadi di desa itu ada pasar. Terus kita mengembangkan yang saat ini jalan, yang saprotan, obat pertanian itu yang BUMDesnya jalan. Harapannya ke depan semua produk berarti desa ini belum, kita masih mau rencana. Kita nyari istilah apa, rumus peraturan desa yang terbaik lah biar nggak jadi selama ini masih dikelola istilahnya yo kepala pasar. Jadi kita desa membuat SK tapi tentang tanah desa. Sudah jelas. Tanah desa pengelolaannya masih seperti yang lama dipegang kepala pasar. Dan tahun ini baru bisa ngasih sekitar 15 sampai 18 juta per tahun. Baru segitu. Itu hanya dari sewa lapak. Dari sewa lapak, belum dari kegiatan lain. Makanya ketika kita parkir nggak ditarik ya? Parkir sudah include ke situ Mas. Jadi ketika nanti itu parkir gak setoran dinas pendapatan? Kita enggak, pasar desa belum sampai ke situ. Semoga juga enggak ada arahan dari kabupaten untuk ditarik ke sana. Harapan saya gitu. Soalnya yang sudah akhirnya desa enggak terlalu dapat apa-apa. Repotnya di situ. Nah, ini pertanyaan bos, ya. Ini pertanyaan goblok. Tapi SK saya lurah. Tapi rekomnya sama. Iya. Ini pertanyaan goblok. Ini pertanyaan goblok. Seberapa penting kalau kita mau kan ngomong PAD, seberapa penting PAD untuk desa? Misalnya bayangkan sebuah kondisi di mana PAD ini gak gede tapi warganya sugih.
Ya, penting Mas. Jadi kalau dulu saya bicara tentang era sebelum ada ADD. ADD mungkin tahun berapa? Tahun 2012 atau berapa baru ada ADD. Terus DD yang baru tahun 2015. Iya, DD. Ketika dua sumber Tanjung Harjo DD-ne piro, Ustaz? DD 1M. Wis jangkep sak M ya iki ya. Ya 1,32. Tapi yang dilihat sudah 1M, padahal komane cuma 32 juta. Kan Lumayan. Jadi sebelum itu desa bingung Mas. Kalau desa ndak ada TKD, ndak ada itu bingung. Kita jalan rusak mau bangun pakai apa? Kita bikin proposal kabupaten. Prosesnya nggak bisa singkat. Suwe dadine. Jadi yang jelas dengan adanya DD itu sangat membantu pemerintahan desa. DD-nya, PAD ini tadi. PAD ini ya itu kita cuma bisa menggaji apa istilahnya menggaji lembaga desa, kegiatan desa itu toh operasional desa, listrik dan lain-lain kayak seperti itu toh akhirnya PAD. Artinya PAD ini penting karena DD gak cukup. Dulu malah ndak ada. Oke. Dulu ndak ada. Jadi makanya saiki soal DD apa PAD sih kudu diuber. Ya karena DD itu ndak boleh buat bayaran yang jelas itu. Oke. Jelas itu. Iya kan jelas. Tapi sangat bermanfaat karena bangun gapura gak oleh, wis oleh saiki. Gapura sekarang boleh. Udah kan gak oleh ya. Boleh. Dulu pernah ndak boleh. Jadi enaknya gitu. Jadi kalau dulu kita kirim proposal proses 6 bulan sampai berapa bulan lah baru nanti dihandle dari kabupaten dibangun desa. Nah, sekarang kan nggak mutlak DD turun mau digunakan pembangunan apa untuk desa kan terserah, mempercepat proses itu. Iya. Betul. Gimana Yang jelas itu terima kasih yang buat DD, wah saya gitu. Saya nggak berani sebut nama soalnya. Iya. Soalnya kemarin di TV atau di YouTube atau apa. Saya seragaman ya. Banyak yang itu DD usulan dari saya, itu DD usulan dari saya kan banyak. Iya. Tapi yang jelas Padahal DD itu ini amanah berhasil. undang-undang. Yang jelas DD berhasil, saya Iya, masuk. Iya. Oke. Sampai Mas. Ya, Sebagai pelaku BUMDes ya. Maksud gini, lebih aku ingin lebih tahu bahwa apa sih bedanya ketika desa kalau BUMDes dengan desa ada BUMDes, ngono. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di BUMDes? saya mau menjawab dulu yang pertama tadi ya, seberapa pentingkah BUMDes itu ada dan perlu wajibkah itu BUMDes? Kalau menurut saya itu BUMDes itu wajib. Wajibnya apa? BUMDes itu adalah produk dari desa. Tujuannya apa? Untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa. Jadi setiap desa itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Jadi kenapa? Contoh kalau ada desa apa untuk Karanganyar, Wedi, Tanjung Harjo itu potensinya berbeda-beda. Kalau Karanganyar ada wisata, Wedi ada apa tanaman yang di situ. Terus yang untuk Tanjung Harjo itu basis perdagangan. Betul. Nah, kalau dibuat wisata pun kita kesulitan mencari tempat kayak gitu. Terus untuk apa? Soal PAD itu emang tujuannya apa? Dari hasil atau keuntungan BUMDes tadi apa ujung-ujungnya tetap ke desa. Jadi sumbernya dari desa kembali lagi ke desa. Kembali lagi ke desa. Nah, iki menarik iki ketika awakmu mau ngomong bahwa apa? Siapa? Ngarepiku Karanganyar di pariwisata, kemudian Tanjung Harjo basisnya perdagangan dan pertanian ya. Ini menarik artinya secara praktek bahwa gak kudu podo, ngono kan. Tapi sementara ini setuju atau enggak? Praktek di lapangan ini kan jenenge BUMDes itu pasti pariwisata. Saiki trennya kan begitu. Kabeh dodolan spot selfie. Jadi terus kan jadi konyol. Misalnya di ngarep bisa taman mumbul, dek ini gawe pisan. Di kono gawe pisan. Taman kelem. Taman kelem. Dan ini Mas yang menarik gini, jadi ada semacam persepsi dari maaf sebelumnya, selain dari dinas-dinas kayak kalau BUMDes enggak pariwisata itu enggak ada gebiare. Itu saya repot kan. Padahal diarani potensi itu kan yang potensi di banyak sisi ya. Nggak harus pariwisata. Iya betul. Tapi saya ini seolah-olah potensi pariwisata sih di. Karena pariwisata itu kan kalau kita contoh BUMDes mendirikan wisata ya, cara mendatangkan masa banyak. Ya yang dilihat kan wahnya. Iya betul. Nah beda lagi dengan BUMDes saya yang BUMDes Tanjung Harjo
ketika ada transaksi jual beli, masyarakat kan nggak memandang itu nggak istilahnya bukan terlalu padahal di situ ada transaksi jual beli dan di transaksi jual beli pasti ada keuntungan. Nah, di situ makanya kenapa kadang BUMDes itu kita seolah-olah apa ya, yang sekarang kan zaman viral ya. Kalau masa transaksi di toko diviralkan pakai apa gitu. Kan nggak semua perlu dibegitukan loh. Ya viral aja. Kalau yang di Tanjung Aja dulu sempat ya masuk di 10 besar nasional. Ya viralnya kenapa? Transaksi melalui online, terobosan digital itu. Berarti kemarin ada istilahnya ada pemilihan BUMDes mana aja yang sudah melakukan istilahnya BUMDes, namanya BUMDes digital. Dan alhamdulillah di Tanjung Harjo itu masuk 10 besar nasional. Itu Jawa Timur ada di Bojonegoro, di Tanjung Harjo sama Tulungagung, Ngunut. Nah, viralnya ya cuma itu. Beda lagi dengan wisata-wisata media menyoroti media mana aja di definisi viral itu kan. Iya, intinya aku mau lah bahwa ruang gerak BUMDes ini kan nggak hanya pariwisata. Lek kabeh dodolane padha ya nggak menarik, kan ngono. Secara kan begitu. Anu sih Mas, nek cara desane janjane iki arep golek jeneng apa golek jenang sih. Oke. Nek golek jeneng yo gawe gebyar. Tapi nek golek jenang yo masa adem ayam tapi kan milih ya. Yang berbeda. Basah ya. Diferensiasi. Ya milih loh. Milih. Yang jadi sangat sulit itu bertahan atau enggaknya. Sustainabilitas. Jadi kita sudah beberapa kali melihat BUMDes yang enggak BUMDes ya, biasanya ketika desa itu punya spot wisata, kita boomingnya cuma beberapa kali, terus enggak ada perhatian lebih lanjut dari yang lebih atas, istilahnya akhirnya juga tenggelam dengan yang baru. Rame cuma 3 bulan sisanya selesai kok gak karu-karuan. Contoh simpel awak dhewe kene kan wisata petik salak. Iku kan ada satu pertanyaan goblok-goblokan Mas. Tapi ora ono sing jawab. Loh, salak iki sekali dipetik 2.000 teko entek. Lho sesuk sing ape wisata petik salak metik opo? Lah, jadi kan mendatangkan dari luar kota, terus kita bendrat dengan kawah. Iya. Lho lek awakmu iso ora ngomong ngono. Iki justru kewalian. Posisi kan padha mbek iki mau. Gak iso ngomong aku. Salah gua. Gak iso ngomong. Karma. Iya. Ya bagus, secara teori ya bagus. Lah aku melihatnya sih kalau secara teori kan sebetulnya BUMDes itu ya kalau dilihat dari persepsi regulasi kan memang kalau sekarang menjadi wajib tadi yang disampaikan Mas David itu DD itu baru bisa turun kalau misalnya ada dibentuk BUMDes gitu kan. Artinya memang dari tingkatan atas itu memang kan keinginannya harus ada. Jadi saiki DD itu harus basisnya BUMDes ya. Padahal dia kan ya enggak. Ya, sehingga kan ya kalau dibilang wajib secara regulasi artinya wajib, cuma secara kebutuhan di desa. Tapi itu apakah sudah diatur di regulasi bahwa harus ada BUMDes supaya DD turun ataukah itu praktek aja, penyimpangan praktek? Enggak, maksudnya aku menyikapi apa yang disampaikan Mas David itu kan di dalam prakteknya. Di dalam praktek artinya di regulasi nggak ono ya, kewajiban itu kan nggak ono, tapi kesannya jadi harus ada BUMDes akhirnya kan begitu. Karena potensinya sangat banyak sekali untuk BUMDes itu. Dan kenapa yang 73 tadi yang belum berdiri BUMDes itu emang tadi kalau bukannya kepala desa nggak berani mendirikan BUMDes apa yang dikatakan Mas David tadi. Kadang kepala desa atau pemerintah desa itu kesulitan mencari orang-orang pengurus BUMDes atau mencari potensi. Berarti potensi itu contoh kita gini, kita mau mendirikan BUMDes, apa sih yang mau dikelola? Ibaratnya kan gitu. Contoh tetangga sebelah kan ada, tetangga desa itu ada. Emang BUMDesnya belum berdiri. Desa apa Mas ini sih ya? Nggak boleh tahu. Itu kemarin saya ke sana. Gua ngerti keperucut Ngobrol-ngobrol ya. Itu desa di negara lain lah ya. Kita sensor kan Mas? Di Wakanda. Saya ngobrol ke sana dong. Pas itu mau pembentukan pengurus BUMDes. Iya. Ini mau didirikan pengurus, terus mau mengelola apa? Nah, kebingungannya kan di situ. Makanya yang penting jadi sih. Nah, apakah harus ada secara berarti pengurus SK-nya keluar tapi
SK keluar mau bikin apa, unitnya apa lah. Betul, betul. Kesulitannya kan di situ. Akhirnya bumdes formalitas ya. Berarti ya, Bumdes jeneng. intinya itu kan menyiapkan SDM dulu. SDM-nya itu mampu nggak untuk mengelola bumdes tersebut. Iya, goblok-goblokannya kan gini toh. SK itu bisa dibikin sehari. Tapi orang berbisnis itu kan perlu belajar. Gak iso langsung tadi, Bos. Banyak juga yang bumdes-bumdes yang saya tuh mengikuti grup bumdes Indonesia ya. Di situ ada bumdes berdiri 1 tahun, bukannya profit tapi malah hilang. Malah tuban. Terus ada pula yang nggak jauh-jauh dari Bojonegoro juga ada. Habis pencairan, buka unit baru, hilang. Nggak ada apa istilahnya, secara pertanggungjawabannya nggak ada juga. Itu ada kasus-kasus seperti itu ada. Makanya penting juga untuk pendirian bumdes itu yang disiapkan satu apa? SDM. SDM itu mampu nggak? Yang kedua, potensi itu benar-benar jelas. Berarti ada estimasi. Berarti saya membuat ini estimasinya ini jalan nggak untuk kedepannya. Itu sih utamanya. Cocok memang beda lah ngomong ambil praktisi itu enak. Pengalaman itu memang ini. Karena gini, saya punya pengalaman lah. Kita pasti ingat berapa tahun sing kepungkur Jokowi itu pernah atau no statement lah, pemerintah ngomong kudu ono 30.000 embung. Ya enggak ono program ngono. Pertanyaannya adalah apakah semua desa butuh embung? Apakah kemudian ono tanah sing digawe embung? Kan jadi dipaksa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam sekian tahun harus terbentuk 7.000 bumdes. Nah, pertanyaannya ngono mau, apakah semua desa siap berbisnis? Apakah kemudian semua desa sudah memetakan potensinya? Wong bisnis itu harus ada penyedia dan harus ada yang beli. Nah, itu Mas yang saya katakan tadi, kalau saya tetap pada prinsip saya, keberanian kepala desa itu penting. Oke. Jadi katakanlah kita uangnya juga dari DD kok, enggak uangnya Pak Lurah kasarane gitu, enggak dari PAD, uang dari negara. Toh kalau enggak jadi, ini bahasa kasar omong lah ya, Enggak jadi kan enggak enggak dituduh jadi korupsi. enggak dikorupsi, selama emang ada trouble di sini bisa memetakan, bisa laporan, intinya gitu. Dicoba lah, mungkin yang belum punya bumdes dicoba dulu di desa itu ada potensi apa. Keberanian itu penting. Iya, memang secara resiko jelas penting. Secara hukum aman, secara hukum aman. Rugi pun nggak dituduh korupsi. Tapi kan soal kemanfaatan anggaran kan jadinya di situ ya. Dan apapun kebijakan dari seorang kepala desa atau kita punya kebijakan pasti ada resiko. Itu yang harus keberaniannya di situ. Saya cerita gini, ketika dulu kita di desa Tanjung Harjo itu bingung bumdes ini unit yang lama sudah tidak jalan. Kita mau buat unit apa itu pun sebenarnya ada bingung mau buat apa, tapi kita lihat potensi yang ada. Petani di desa Tanjung Harjo itu ada sekitar 1.800-an kakak. Terus area lahan sawah juga sangat luas dengan masing-masing kelompok tani. Terus ada satu agen misalnya dia punya toko pertanian itu yang akhirnya jadi unit kami. Kita kasih konsep bergeraknya gimana, prosesnya gimana, pelaporannya gimana, dia bilang siap, oke kita jalan. Masalah nanti dapat uang berapa atau berapa nggak usah dipikir dulu, yang penting kita dapat ini, kita belanjakan modalnya berapa, kita belanjakan dapat apa istilahnya keuntungan berapa itu dibagi dengan itu tuh. Iya. Artinya kan begini, aku boleh menyimpulkan, sing mbok maksud kan tidak semua kepala desa itu berani melakukan inovasi. Iya, yang jelas. Kadang kan kelemahan orang berseragam kan begitu. Tidak keliru nggak dikongkon. Kan begitu. Padahal kan ada ruang kewenangan, ada ruang diskresi. Kamu melampaui kewenangan pun, tapi lah itu untuk kepentingan publik, ya kamu nggak salah. Malah nilainya ini, dan ini bahkan untuk urusan bumdes kan nggak perlu diskresi, ini kan masih ruang inovasi. Ya potensimu maksimalkan lah. Oke, jadinya kan ngono ya. Oke, menarik ini. Nah, maksudnya begini. Saiki spesifik lagi. Penilaian teman-teman terhadap bumdes yang bergerak di pariwisata ya apa? Itu Zainul ya, juga di wisata. Dari sisi Zainul ya, pelaku wisata lah. Apakah kemudian dengan banyak bumdes pengelola wisata ini
itu punya apa awakmu punya sebagai pelaku wisata sing biasa dodolan tur nang Jogja itu terbantu atau enggak? Oke. Sekarang banyak yang ini Mas, banyak yang tidak paham ya. BUMDes pariwisata itu banyak yang tidak paham posisi dia. Jadi di anatomi bisnis pariwisata itu BUMDes itu ada di mana sih? Nah, menarik ketika contohnya Jogja. Jadi ada dua opsi Mas. Dia mau jadi BUMDes ini mau jadi pelaku, artinya dia jadi aktor, atau dia hanya jadi regulator. Oh iya. Jadi ada dua opsi. Kalau dia jadi aktor, contohnya siapa? Sing Meregulasi siapa dia? Jimse Apa maksud aktor, regulator? aktor Nah, dulu. aktor dulu, ya. Aktor dulu sing Taman Kelemeng apa iki? Taman Mumbul. Enak sing Kelem Ponggo, Taman Kelem. Taman Kelem. Iya benar. Menyelam dan berfoto. Itu BUMDes jadi aktor. Terus Jadi semua yang bekerja di situ karyawan BUMDes. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kita ke sing mlebu gua iki Pindul. Tak kira gua Akbar. BUMDes regulator Mas. Di Pindul tuh BUMDes regulator. iya. Jadi yang operator yang ngelola Pindul kan banyak tuh, Tunas Wisata, Dewa Bejo. Bejo dan lain-lain. Ya itu kan badan usaha sendiri-sendiri kan. Nah, BUMDes itu jadi regulator bagaimana mereka bersaing dengan sehat dan retribusinya jelas ke desa. Yakin diregulasi Mbak BUMDes. Loh, sejauh ini yang tak pahami begitu Mas. Nah ini begini. Regulasinya dalam bentuk apa tapi kalau dia disebut regulator? Ya BUMDes iki kayak misalnya Pemdes tuh sing ngetokno regulasi. kebijakan harga parkir segala macam itu semuanya melalui BUMDes. Terus membatasi ini Mas, membatasi misalnya ada begini ya. Yang kalau orang udah berwisata ke sana itu akan banyak noise tuh, gangguan dari tukang oleh-oleh, marketing resto dan lain-lain. Nah, sampai di mana batas mereka? Ya itu. Nah ini aku perlu sharing kalau itu. Nah, aku roto ngerti lah soal desa apa Dewa Bejo itu ya. Ya betul. Jadi begini, kalau Pindul itu kan kasusnya begini nih. Iki itu kan Sultan Ground. Tanah Sultan yang digawe itu, tanah Sultan. Bukan tanah desa. Itu tanah desa. Bukan tanah desa. Tanah Sultan. Satu Sungai Pindul itu kan. Terus Mario diawali oleh Dewa Bejo, Desa Wisata Beji Harjo. Ya kan? Makanya mereka menang apa? Ladesta, pokoknya itulah lembaga desa wisata itu loh. Iya. Programnya Kemenpar. Nah, terus kemudian karena rame ada investor-investor masuk. Iya, investor-investor Jadi masuk. digeruduk. Kalau terakhir aku ke sana 2000 lali aku nongi piro intine. Merono itu sudah ada 7 pintu untuk masuk ke Pindul. Jadi kene lek katene Pindul itu sering ditipu. 100 meter Pindul, padahal Pindulnya sik waduh. Jadi begitu kita masuk langsung dijebak. Sing dijogo ojek-ojek. Iya betul. Langsung itu yang diarani inul noise tadi. Nah, kemudian ada namanya Sri Getuk. Iya, Sri Getuk. Nah, waktu itu lagi crowded iki. Ya opo sih iki kalau aturan mainnya dan sebagainya. Ngono kan? Terus kemudian ada Sri Getuk. Sri Getuk belajar dari sini. Berarti kini ojo dadi ladesta. Kita perlu kemampuan regulasi. Kemudian Sri Getuk, ono jenenge Mas Kohar, itu wong Kediri tapi menginisiasi itu. Kohar, si Sri Getuk nggawe BUMDes. Jadi kalau saya nggak salah, Sri Getuk itu justru adalah BUMDes pertama yang mengelola pariwisata. Dengan keunggulan begitu 1 tahun aku balik merono, enak Mas nyekel nggih BUMDes. Enak karena saya bisa mengatur regulasi. Tapi dia bisa mengatur regulasi karena dia adalah operator di situ. Iya. Artinya regulasi dan aktor itu gak bisa dipisah. Ya kan pemain di ngono maka kon iso ngatur aturan main. Tapi like misalnya kon duduk pemain ya apa caranya kini ngatur meregulasi begitu jadinya. Itu ya aku soalnya nggak pernah bawa ke Sri Getuk ya. Tapi bahwa di situ ada regulasi bersama dan itu harus taat ke situ BUMDes. Nah, itu ngertiku cuma sampai situ. Oh, ternyata Sri Getuk itu gitu. Aku iya, saya ngerti ku ngono lho ya. Soalnya gak tahu payu itu terus Getuk ya apa. Kekalah Ya, Tapi terakhir aku merono memang Sri Getuk itu pasarnya duduk wong lokal. Lek wong lokal itu males nang Sri Getuk. Tapi lek Bule-bule ngono ya? Bule-bule. Oh, alah, pantes. Karena ada story Sungai Purba itu kan. Iya. Delok iwak sili loh Mas, nyelam terus delok iwak sili itu buat mereka sesuatu yang punya nilai kan. Terus mereka iso bikinian lah aku loh kan. Iso. Yang Pindul susah. Nah, saya teman-teman ya, kemudian awak-awakmu gak, mohon maaf ya bahasa kasar ya.
kok gak latah gawe BUMDes pariwisata iki lho sing menarik aku maksudku kok Tanjungharjo gak latah lepas dari jebakan BUMDes pariwisata. Sebenarnya juga nggak lepas mas. Pernah mengarah ke sana cuma nggak jadi. Oh, kok iso insap? Kok iso insap? Maksudku kok gak situ? Enggak, gini. Tercerahkan nih. Terserahkan. Gini jadi mungkin untuk di pariwisata karena dulu kita juga intinya kalah saing dengan bendo dan lain dengan kondisi alam yang sudah siap, sedangkan Tanjungharjo harus membangun A, B, C dan lain-lain infrastruktur yang harus terpenuhi. Dan awakmu merasa juga terlambat ya? Bisa dibilang terlambat juga. Seliane wis gawe. Akhirnya kita komitmennya dulu kan Tanjungharjo di Karanganyar intinya gitu. Jadi wedi sebagai pusat tek salak dan lain-lain itu Tanjungharjo ngover bagian kuliner. Sebenarnya rencananya gambaran besar dari Pemkot seperti itu. Termasuk di Karanganyar mungkin dulu ada pasar, di situ ada pusat olahan juga. Awalnya gitu. Iki melenceng didik. Saiki kan Bendo juga nge-branding Kampung Salak. Menurutmu itu meleset nggak dari niat Nah, tadi? kayak koreksi ya kalau salah. Maaf warga Mendo. Kalau Kampung Salak yang di Mendo kayak itu punya pribadi, Mas. Oh, Jadi gitu. oke, enggak, tapi dari sisi bisnis meleset nggak dari niatan tadi? Dari konsepnya. Konsep tadi kan mau kan dipisah-pisah ya, ada diferensiasi ya. Wedi iki salak, Bendo dadi salak pisan. Sebenarnya kalau dibilang melenceng ya gak melenceng. Cuma dulu kan yang disiapkan karena Bendo itu Kampung Salak atau istilahnya Pondok Salak itu punya pribadi yang dikejar kan yang diwadukin. Baru kalau waduk nanti yang berefek otomatis orang makan ke Bendo. Artinya kan dari ceritamu mau kan bayangannya ada dodolan telung desa dadi sak paket. Iki kan dadi kesane dodol dewe-dewe begitu ya. Tapi anu Mas, Bendo itu kan memang aksesnya berbeda. Oh, Kalau Karanganyar di iya, Tanjungharjo ini satu paket, iya. Tapi Bendo itu kan aksesnya lewat Polim, Iya. Batang Pol dia. Jadi pelangnya ke Bendo malah enak ya, jadi mana? Aksesnya dari kota Pangpol langsung ke selatan. liwat Gitu. kene iso. belajar dari pengalaman itu lalu kita kembangkan istilahnya apa yang SDM-nya kuat kita satu visi misi dulu lah lalu kita kembangkan dengan potensi pertanian yang sebegitu besarnya kita mencoba memaksimalkan potensi itu. Jadi ya tadi bahasanya kita nggak cari yang keuntungan sampai berapa target wisatawan dan lain-lain, kita cari yang lumintu dan efeknya langsung ke masyarakat. Mungkin Mas Tony juga bisa menambahkan apa atau efeknya sebenarnya. Piye Mas Tony Stark? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Kebetulan kalau malam nggak bawa kostum. Dan saya nggak paham pertanian sebenarnya. Sebenarnya kalau soal wisata kan kembali lagi yang tadi ya antara potensi apa tidak gitu kan intinya kan di situ. Emang kalau rencana kan pasti ada, tapi kan kembali lagi berpotensi dan mendukung apa tidak. Betul. Artinya potensi itu apa istilahnya lahan yang ada di desa itu berpotensi atau mendukung. Artinya mendukung lingkungan sekitar itu kalau didirikan wisata mendukung apa tidak gitu yang kedua. Artinya lebih baik kita berangkat dari apa yang merupakan kelebihan daripada barang sing gak ono terus di anak-anak ngono ya. Kalau soal salak kan kalau di sini kan hampir dari mulai Karanganyar Wedi sampai Bendo Tapelan kan salak kan ibaratnya kan sudah menjadi tanaman atau apa kan sudah yang dari dulu ya kan tinggal pinter-pinternya masyarakat itu berinovasi. Artinya berinovasi dijadikan apa sih salak ini? Kalau Bendo ada bikin apa istilahnya kampung salak sendiri. Tanjungharjo kalau mau buat dia juga punya lahan salak sendiri. Dia punya lahan salak, nggak ada batasan kan, nggak ada yang bisa membatasi kan. Tergantung yang pemilik lahan. Kecuali kalau ada kebun salak dan itu kebun salak yang dikelola oleh desa atau pemerintah itu harus ada batasan seperti itu. Padahal dalam bahasa bisnis tuh ada sesuatu namanya unique selling point. Harus ada yang berbeda ya. Ojo. Nah, itu kan akhirnya kita dari Tanjungharjo sendiri kan memilih kita tuh punya lahan pertanian yang sangat luas. Terus yang kedua kalau kita membuat unit pertanian dan toko obat pertanian secara pesaing pun juga minim dari antara desa ataupun antara lingkup istilahnya lingkungan desa sendiri ya gitu. Akhirnya muncullah
ide untuk membuat toko pertanian itu yang perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya kalau ada kalau ada batasan, misalkan kalau contoh kita mendirikan Indomaret ya, contoh Indomaret seperti itu. Kalau ada peraturan, kalau di sini sudah ada toko pertanian, jarak berapa lagi nggak harus ada lagi. Kalau ada batasan seperti itu malah lebih ibaratnya lebih mendukung. Berarti kan kita punya corporate area yang perlu dikelola. Nah, selama ini kan kita corporate area di Bumdes sendiri kan hanya untuk wilayah Tanjungharjo, mungkin desa Tapelan, Wedi sebagian. Enggak sepura nih, iki rodok nyelentang. Aku rodok penasaran. Kalau dilihat di Google Map, itu area pertaniannya Tanjungharjo itu lebih luas sebenarnya dari Wedi ya. Iya. Bener ya? Kita ada 490 hektar. Oh iya, makanya di Google Map Iya. tuh Dan Tanjungharjo kok dikepung sawah ngono kan. jelas. Bener. Tapi yang toko pertanian itu maksudnya obat-obat dan sebagainya macamnya itu produksinya Bumdes sendiri yang produksi atau Enggak, itu ada dari distributor sendiri. Dan kita tidak menjual pupuk yang bersubsidi. Kita menjual lebih ke alat pertanian, obat-obat pertanian yang secara pupuk cair. Kita enggak, banyak kan banyak nih orang yang datang ke toko cari pupuk yang subsidi ataupun cari tambahan pupuk-pupuk yang lain itu. Kita enggak jual itu. Dan beda lagi dengan toko-toko yang lain, berarti kita di toko itu kita membuat satu paket. Artinya satu paket itu kebutuhan petani dalam satu musim itu kita yang nanggung. Iya. Berarti kan banyak nih kalau toko-toko biasa, kan saya membutuhkan ini langsung bayar. Sama kalau di toko yang kita kelola di Bumdes ini, contoh misal Pak Supri ya, kebutuhan dalam satu musim dia itu membutuhkan pupuk senilai ini senilai 1 juta. Kita siapi. Nah, kita itu yang membuat berbeda dari toko-toko yang lain. Berarti kebutuhan petani semisal contoh dari kondisi orang petani menengah ke bawah dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, kita bisa jamin itu. Iya, menarik iki. Enggak, karena begini, secara literatur sebenarnya ya, niatnya Bumdes itu adalah tadi kalau konsep ekonomi itu namanya ekonomi subsistence. Jadi bukan dari seberapa besar uang yang dihasilkan. Tapi saat ini prinsip Bumdes itu adalah desa bisa menyediakan sendiri kebutuhannya. Jadi perputaran uang itu terjadi di desa itu, nggak sampai metu nang jobo. Nah, kalau pariwisata kan marketnya tekan jobo, duit ditekakno nang desa. Lagi enggak. Ini menarik kan, jadi ya timbang wong desa tuku nang wong liya mending tuku nang desane dhewe, duwike muter. Perputaran uang ada di desa. Jadi sebenarnya makanya lek jari Sutoro Eko bukan desa berbisnis. Desa berbisnis tapi bukan membisniskan desa. Ada persepsi yang berbeda. Desa berbisnis tapi bukan membisniskan desa. Oke, menarik. Dan itu kenapa kita cari selling point-nya di situ, karena apa? Kita melihat kondisi yang di desa saat ini ketika petani itu mau istilahnya jegur sawah, mau mulai tanam dan lain, itu sudah membutuhkan pupuk, modal dan lain-lain yang kadang itu larinya ke maaf untuk istilahnya bank kitel atau koperasi-koperasi yang seliweran itu Plecet. ya apalah istilah itu, kadang itu juga menjadi beban mereka. Jadi kita ambil petani yang seperti itu, kita istilahnya modali di awal, nanti setelah panen naga bayar yo petuk mendino isin lah asalnya gitu. Kita cari selane di situ sebenarnya. Timbang kejebak plecet. Dan alhamdulillah yang kejebak ore-ore. Yang rutin sudah Itu nanti sensor ya. Kan aku gak apa-apa lek aku sing ngomong. Ora-ora wedi lek aku sing ngomong. Tak samble iki. Lek awakmu sing ngomong gak oleh. Lek aku sing ngomong oleh iki. Ore-ore iki dendam ya. Alhamdulillahnya gini, dari petani-petani yang ada di Desa Tanjungharjo sampai saat ini yang sudah langganan di Bumdes kita itu kurang lebih 400 ada ya. Kurang lebih 400 petani. Cuma yaitu gede loh bro, petang atas sih ya. Ya gebiare nggak kayak yang Iya, tapi kemanfaatannya tapi ini loh. insya Allah secara kemanfaatan dan hasil kita lumintu. Tapi 400 itu ada yang dari luar, petani di luar Tanjungharjo. Ada, tapi lokasi sawah Tanjungharjo. Bumdes dikelilingi wisatawan, aku dikelilingi malaikat lah. Kita coba membantu di situ. Ya. Iya, Semisal dari menarik. 400 orang tersebut itu pegang HP Android, pasti petani-petani selfie di toko kita. Cuma
petani kan nggak begitu. Iya. Makanya nggak bilang. Enggak perlu selfie. Dan yang jelas untuk lokal desa Iya. dari unit dan Mas Tony sendiri dan pengolah yang lain siap kirim Mas yang jelas. Mas aku kirim niki dicatat di pembukuan kita Keren, kirim keren. monggo. Enggak, tapi gini. Tidak banyak anak muda nyekel BUMDes kepikiran ngono. Awakmu kok iso kepikir tekan kono? Pertanyaanku adalah iki pikiranmu dewe atau kamu didampingi? Sepurane. Pendamping desa berperan besar nggak terhadap ide ini? Dia Atau cuma enggak? mengarahkan secara regulasi. Bagaimana Ya, regulasi sama kalau dulu kan gini. Yang waktu pertama kali saya terjun di BUMDes itu yang saya keluhkan ada Administrasi. Iya, administrasi. 1 tahun itu fokus caranya pelaporan tuh yang ibaratnya rancak, tertib lah. Itu seperti apa? Makanya kan sampai akhirnya gimana caranya administrasi itu Wangil loh nonton administrasi ku. Iya, bukan soalnya kan Iya, wangil loh. Berarti gini, di toko itu Wong kan nggak boleh nyatet dan nyatet terus tertib. kayak di Indomaret ya. Saya beli Indomaret kenapa ya? Keluar masuk barang itu ya kalau orang punya pribadi tinggal nyatet Iya. kalau ane piro oleh saat ini kan gampang ya. Ojo BUMDes nang warung ya aku nonton administrasi ya. Cuma kalau administrasi ini harus ada neraca, ada Iya. itu lah. Itu yang kita buat kadang itu malah yang bikin pusing itu. Akhirnya gini, dari teman-teman, oke, menunggu 1 tahun ini kita fokus cari atau solusi untuk administrasi. Akhirnya di 2019 kita dapat aplikasi. Oh, ini menarik. Ya. Diselesaikan dengan aplikasi. Iya. Duduk bayar ruang. Ya, kita ini buatkan, menarik. kita beli aplikasi dengan modulnya. Alhamdulillah untuk sekarang administrasi sudah mulai lancar. Iya. Dan setelah administrasi lancar kita fokusnya apa? Fokus menjual. Kalau dulu pertama saya baru kita urusi administrasi dulu. Habis itu kita fokus menjual. Ya, menjual itu ada beberapa cara. Kemarin kan teman ada cara online dan offline. Gitu. Kalau offline datang ke toko. Kalau saya bukan petani, saya nggak punya. Saya memanfaatkan online. Berarti kan offline itu orang datang ke toko itu nggak tinggal. Saya beli ini itu nggak. Cuma kayak yang di toko, yang kayak yang Mas Wi itu yang ada yang di toko itu kayak dokter. Oh, klinik juga berarti. Artinya kayak klinik dokter apa? Berarti petani datang ke toko, dia tuh ibaratnya kondisi Konsultasi. tanamanku itu Iya. gini. Obatnya apa ya? Nah, tapi kalau diserahkan saya nggak tahu soal itu. Tapi PI ku sapa? Mas Wi itu kepala unit, berarti yang jaga Kepala toko. unit. Nah, di desa kan ada ini ya, ada apa namanya? Penyuluh pertanian ya. Iya. Itu gak mau lebokno. enggak. Itu jadi Soalnya beda. dia luar desa. Oh, Jadi kita iya. manfaatkan Karena- warga lokal yang basicnya pertanian. Karena Intinya tidak ada setiap hari. Iya, Iya, persoalannya kan begitu ya. Oke. Makanya teknik penjualan itu kita bagi dua, secara online dan offline. Mungkin makanya terus yang offline ke toko, yang online saya serahkan itu melalui terobosan saya dari produk dari hampir Online tuh maksudnya lewat apa? 200 berapa produk itu saya masukkan di Tokopedia, Shopee. Nah, saya ingin nih, kan menyedodolan pupuk untuk warga Tanjung Harjo. Lapo mbok lebokno Shopee Tokopedia. Nah, makanya kan gitu kan kita dituntut ada market penjualan kan ada kita dituntut di BUMDes digital. Gitu. BUMDes digital. Iya, tapi kan maksudku pertanian kan. Iya sih, maksudku aku sih turun-turun nangkep ya. Apakah maksudnya petani kok butuh tadi tuku pupuk ae larang mending marani nang omahmu to timbang. kita Ya. menyiapkan itu Mas sebenarnya. Kita Persiapan. mengikuti market. Jadi artinya mengikuti market itu emang secara offline kita menyediakan para petani yang ada di desa dan sekitarnya. Nah, kalau kita mengikuti penjualan itu secara online, berarti kan kita semisal gini, contoh kita membuat produk sendiri dari BUMDes, kita bisa kirim keluar. Oh iya Gitu. masuk akal. Contoh saat kemarin ada COVID itu, dari teman-teman membuat disinfektan. Itu dari kita kemas dari kita label di BUMDes. Jadi anggaplah itu turunan bisnisnya ya. Turunan betul. bisnisnya bisa dilempar ke luar. Dan produk-produk yang mungkin yang di tempat lain nggak ada, di toko kita ada, kita siapkan ada katalognya. Menarik. Ya mungkin gini loh Mas, kita positive thinking kalau ke depan petani pegangnya HP semua, smartphone semua. Jadi dia nggak usah istilahnya tetap telepon lewat by phone kan
sampai hari ini kita layani. Kalaupun tidak gitu Akeh tapi dia sing telepon. mungkin anaknya lihat di HP di Tokopedia delok nonduk oh tokone Mas PI kalau anak obat apa Pak tak ndelok. Kita Iya benar. bayangan kita seperti itu sebenarnya. Lalu kita bisa mengembang ke desa lain, syukur-syukur ke kota lain, intinya gitu. Iki Jadi baru luas, marketnya luas. Free ongkir lek jarimu kan seleb free ongkir. Sleman. Seleb mania kan. Iya, Kita berpikirnya jauh ke situ sebenarnya. betul, Jadi yang kita ciptakan di BUMDes itu yang tahap awalnya ekosistemnya dulu. Bagaimana mengelola BUMDes. Iya. Ya kita kan berarti mengikuti zaman lah gitu. Ikulah gunanya BUMDes di sekolah arek enom lah ya. Mengikuti zaman artinya ya penjualan kan enggak ya emang kalau dituntut emang harus ibaratnya untuk kemanfaatan warga sekitar ya. Cuma kan enggak menutup kemungkinan kita kalau mau ekspansi atau mau mendapatkan profit yang lebih, kita jual secara online juga bisa. Secara penjualan pun sekarang apa-apa online. Kita coba mengikuti itu. Iya. Piye, Gus? Tapi ini Mas, apa maksudnya ada rencana kayak tadi aplikasi itu, aplikasi yang beli sendiri, yang aplikasi administrasi itu. Laporan keuangan gitu ya. Itu modelnya beli untuk memudahkan pencatatan. Nah, ada ini enggak? Maksudnya ada rencana untuk membuat aplikasi sendiri soal katalog yang tadi ditaruh di Shopee, terus punya aplikasi sendiri, bikin aplikasi sendiri supaya kalau yang gawe marketplace dhewe. marketplace Kalau kemarin pernah ada rencana ke situ nggak tadi? Pernah, tapi kalau mungkin ya kalau membuat itu masih kalau saya belum mampu ya membuat seperti itu. Cuma pernah saya masukkan ke situ, cuma terlalu ribet. Tapi digawe opo nggih marketplace dhewe? Pontong Maksudnya gone dhewe. di dalam aplikasi itu Contoh kayak di kan ada pasar. linknya tuh. Iya. Tinggal Ada- kita butuh contoh kan ada apa? gitu. Forum tanya jawab. Iya iki menarik iki. Jadi pertama wong kan perlu ndelok katalog, yang keloro ada tanya jawab. Iya maksudnya itu. Lebih iki Jadi perlu orang nggak cuman dia kan kalau tanya jawab kalau sekarang harus ke toko tuh. Iya. Ono dokter praktek tetep ono halo dokter kan. Itu, Iya. maksudnya Iya. itu. Kan apa ya? Ono pura praktek tetep ono halo pura. E-commerce sing iso koyo ngono kan akeh kok. Dene e-commerce yo go e-commerce tetap tapi kan iso dialog nyambung ke WA misalnya. Atau Nyambung ke komen. WA kan langsung dengan penjualnya. Jadi Bukan fungsi marketplace ya. Lek dhek kan Tapi di Tokopedia tersambung Bisa. langsung kok bisa. tersambung Oh, langsung. iso. Sempat chat beberapa tapi apa ya tanya jawabnya ini kegunaannya apa ini apa itu ada. iso ono ya wong Bisa. nek berarti kan wis awakmu wis ngalami. Wong buka Tokopedia gak tuku tapi cuma takok tok. Ada banyak. Oh. Yang paling banyak itu saya taruh di marketplace Facebook. Itu paling banyak. Tak kontok Nah. gak tuku. Facebookmu apa? Anu maksudnya ini grup. Enggak, di marketplace. Marketplace. Ono ya. Di Facebook kan ada marketplace. Itu saya posting bet gitu. Satu hari itu hampir 200 pertanyaan tanya jawab. Takok tok. Dan iku mbok jawab. Ya saya jawab. Kesel lho maksudnya jawab tapi wong gak tuku. Intinya kesel. tuh saya tuh di marketing udah lama sebelumnya nulis. Laku nggak laku kita posting. Iya, itu Laku nggak laku pelayanan, kita betul. posting. Orang jadi posting orang tanya itu sebuah anugerah lah ya. Jadi kita sudah dilihat betul. postingan kita. Betul, Meskipun nggak jual nggak beli. Heeh. Ya, kadang kan orang jual itu posting tapi gak nasi toko ya. Kok tok. Ngeluh kan. Cuma kalau saya tak tanggepin. Bah itu beli atau tidak tetap tak tanggepin. Tapi kalau misalnya ada yang nanya soal tadi pertanian kan temen kan nggak ngerti soal pertanian tuh. Ya, nanti Nah, yang jawab Japri. over. Oh iya. Di Japri. Sore gitu. Iya, iya. Kadang tanya pupuk ini dengan kondisi apa saya nggak tahu ya. Saya skip dulu itu. Bocah sing kok PI akeh. Jarang. Mek PI tok. Lah gak kesel PI tentang. Jarang. Nah, yang saya lihat dari desa itu potensinya ada dua sebenarnya awal. Mas PI sama Mas Rio. Cuma Mas Rio nikah pindah ke Kalau bojone. akhirnya yang tertinggal di sana cuma Mas PI. Dan dia dalam menghadapi warga itu Itu enak. ujung tombake PI yo. Sebenarnya itu dia yang paham pertanian. Heeh. Dia di unit LKM. Sedangkan mungkin Mas Tony lebih ke strategi dan regulasi. Regulasi Tapi- yang tadi saya omongkan kan ADART itu yang bentuk kan BUMDes sendiri.
Tapi suatu ketika maksudnya wong PPI perlu dapat perlu diduplikasi iya sih, perlu apa ya ngarani perlu dapat sesuatu yang layak lah. Ya. Karena kan dia ngeladeni wong sak ngono kan. Jadi kalau di Penyuluh pertaniannya nggak sesibuk Enggak. itu. di Maaf pengurus- penyuluh pertanian. di pengurus kita tuh ada kelebihan masing-masing. Intinya kita cari satu masalah istilahnya konsultasi masalah pertanian kita ke Mas PI, masalah regulasi ke marketing ke luar ke saya, administrasi ke bendahara. Dia aku pun APK saya terima aplikasi. Sampai sekarang pun saya juga gak bisa. Gitu. Gak bisanya apa? Soalnya di situ ya emang kalau nggak paham betul soal akuntansi, rentetan mulai dari A sampai Z itu pasti bingung. Makanya diserahkan langsung ke Mbak Dini gitu, bendahara saya. Iya. Dan untuk masalah apa istilahnya urusan legalitas ada dari Sekretariat. Berarti klop masalah itu. Makanya kita yang perlu dibutuhkan adalah dari sebuah lembaga BUMDes itu emang satu SDM. Bukan saya istilahnya menonjolkan dari saya, emang itu kayaknya ya perlu. Nah, oke, mau saya menarik adalah ono hutang pertanian. Tapi kan hutang nggak berbunga itu ya. Wis sampean gawe sik lah. Artinya kan teman-teman tidak berdiri sebagai lembaga jaminan keuangan lah, nggak begitu ya. Nggak terjebak ke situ juga. Iya menarik. Oke. Tapi banyak di Bojonegoro banyak juga bumdes di simpan pinjam. Banyak. Kadang ya itu makanya saya Itu saya biasanya tuh sih bekas PNPM ya? pernah ada masukan ngutang duit lah. Tapi tadi emang orang itu kalau awal-awal dipinjami itu mudah, tapi lambat laun pasti akan sulit. Dan saya tuh hampir sudah bertahun-tahun mengalami itu di PNN lah. Berarti Selawi Jutamu itu wis muter Di sak tiga tahun pirang-pirang. pertama 2016, 17, 18 itu dari 25 sudah hampir 40 Mas Tony ya di awal. Dalam 3 tahun sudah aset yang terdata itu sudah segitu. Asetnya Ada ya. progres yang jelas. Tapi itu dari hasil perputaran bisnis ya. Terus Ya, menarik. 2019 kemarin kita dapat bantuan lagi yang 100 juta itu. Penambahan modal lagi. Kurang Nanti dari 3 tahun BEP. di akhir tahun mungkin Mas Tony juga laporan insya Allah juga profitnya lebih banyak dengan modal yang lebih banyak. 1 juta tadi. 1 juta tapi bantuan PKD. Bantuan BKD. Ah. Tahun depan kita spot lagi cuma rencananya Mas Tony mau buat unit. Yang jelas banyak Mas yang masuk. Saiki unitmu piro? Baru satu. 2 toh Hah, apa? penyewaan. Pesannya barangnya. Iya, tong ya. Ya. Molen. Udah. Heeh. Begini ngono. Yang mau ngecor, molen BUMDes siap. Siap. Kombi. Kombi belum. Seleb. Kalau jilat karena itu tuh. Nanti dihubungkan sama Kayaknya bisa itu online. Mas. BUMDes membuat unit slab gabah itu menarik sebenarnya. Iya toh kudune. Sebenarnya kan BUMDes Molen. itu sebenarnya sangat perlu istilahnya kenapa sih kadang itu saya ibaratnya angan-angan Ya, tapi dia sangat perlu untuk desa yang sudah siap. Iya. Cenderung siap ya ojo dipaksa timbang. Ambil resiko harus berani. Resiko. Oke. Jadi kan kayak kadang kan contoh dari masyarakat punya ide membuat ini ingin sama ya BUMDes itu sebagai fasilitator. Nah, itu bisa gitu. Dan sebenarnya kayak masukan-masukan dari masyarakat tuh pingin ini kadang banyak, tapi ya kadang kita keterbatasan penyertaan modal kita terbatas itu. Terus toh dari BUMDes sendiri itu nggak harus penyertaan modal, sebenarnya nggak harus dari DD ya, dari investor pun juga bisa. Iya kan dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Dan kenapa wisata-wisata itu kalau saya kira itu bukan pure dari BUMDes, Banyak yang investor juga. BUMDes itu mungkin hanya berapa persen ya di situ, yang lainnya investor. Oke. Nah, saya aku ngomong untuk sensitif dan ini diskusi terakhir lah. Ada kemarin kita lagi risetnya di Ngawi ya. Ada kasus perkembangan hari ini adalah BUMDes wis mlaku. Tapi kemudian pergantian ke lurah diganti. Rasanya BUMDes kembali mana tekan nol. Nah, teman-teman apakah
membaca ada risiko seperti itu? Sangat ada. Cuma di sini yang jelas ini harapan saya nggak cuma untuk desa saya sendiri atau mungkin secara umum semua desa. Harapan kami sebagai pemuda, dalam hal ini saya ngomong sebagai pemuda nggak sebagai pemerintahan, harapannya kita lebih bisa dewasa sedikit dalam berpolitik. Betul. Jadi ketika anggapannya itu tidak program kita, kalau itu bisa menghasilkan benefit dan profit untuk sudah jalan, yuk kita harus bisa memaksimalkan itu. Meskipun itu tidak programnya si kepala desa langsung di-cut gitu kan repot juga. Soalnya emang resiko BUMDes itu ketika mungkin ada pergantian pimpinan desa, Kuanti kabeh. bebas. Dia sistemnya kayak BUMN kan kalau di nasional. bener. Kalau tidak cocok sama si A, ya wes direkturnya tak ganti, Mas Tony tak cut, bisa. Ini mana kan tekan nol. Cuma kedewasaan ini yang Iya benar. paling penting. Dan nggak cukup kedewasaan sebenarnya ketika BUMDes itu berhasil bisa menarik istilahnya apa Mas? Perhatian dari warga sekitar. Dia mengakui kalau BUMDes itu jalan bisa bermanfaat, insya Allah warga sekitar mendukung. Poinnya di situ. Cuma pesannya juga itu juga ketika ada yang jadi BUMDes, direktur lah katakan atau pengurus BUMDes, ketika ada kondisi politik desa, kepala pemilihan kepala desa atau apa yo jangan sok-sokan intinya gitu. Jangan terbawa arus politik, itu jadi bumerang juga. Tapi kan jadinya begini, misalnya aku bayangno ya awakmu ya, aku ngotot iki BUMDes iki di akhir periode kepala desa ojo sampai iki gagal. Kadang bukan karena kita memang ingin berpolitik, tapi ojo sampai kemudian kita mulai mana tekan nol sehingga terpaksa kita harus ikut berpolitik. Kemungkinan itu. Lah itu harus pinter-pinter kita memosikan. Kita nggak usah terlihat di depan kita action, kita cuma membatasi omongan kita lah, nggak terlalu kelihatan kalau kita dukung si A, karena kita juga BUMDes dia kan juga masuk ke kelembagaan desa, kita harus netral. Itu dulu kuncinya. Apalagi di kehidupan desa itu kan efek politik desa itu berkali-kali lipat Jelas, suwe iya. imbasnya timbang pilpres, Kalau kita pilgub. hadapan langsung ke masyarakat kan. Tonggoni dewe soalnya sing didepi. Kedewasaan penting. Setiap ada pencalonan kepala desa baru itu pasti menjadi sebuah janji politik. BUMDes itu pasti menjadi sebuah program yang mungkin misalkan kalau istilahnya Janji politik. Iya. Nilai Paling kan jualnya. sing iso dodol cuma ini incumbent tok. Sing iso dodolan program Enggak. BUMDes. Program penantang juga penantang bisa. bisa. Nilai jualnya gitu. Jika saya jadi kepala desa, BUMDes saya kasih anggaran kita kembangkan untuk ini bisa. Nilai jualnya BUMDes sudah segitu tingginya Ngono. sekarang. Aku baru ngerti maksudku Iya. incumbent ya dodolan ngono. Iya. Bisa. Seolah-olah BUMDes ngemis padahal BUMDes yang duwe duit malah. PKK sing butuh mbok kei duit. Mestinya gitu. Kan ngono logikane. Enggak, tapi aku mau sing aku coba lihat-lihat searching itu berkaitan juga soal keterikatan antara BUMDes sama Pemdes itu. Aku tadi lihat-lihat baca-baca sedikit soal BUMDes tuh. Ini berkaitan sama Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu. Nah, itu kan sekarang Omnibus itu. Omnibus Law itu kan dia BUMDes itu sekarang punya peluang untuk jadi badan hukum tuh. Nah, terus juga di beberapa literatur itu si Pemdes kalau tadi penyertaan modal pertanggungjawabannya ke desa, modelnya ada peluang kalau desa itu penanam saham, jadi modelnya gitu, jadi betul-betul kayak PT sama Persero Iya. gitu. Tapi ngene Gus. Misalnya perkembangannya jangan sampai sak mono ya. Jujur itu melenceng jauh dari spirit undang-undang desa sini. BUMDes itu kan dulu perdebatannya apakah BUMDes berbadan hukum. Enggak bisa. Dalam undang-undang desa itu punya namanya prinsip rekognisi subsidiaritas. Desa itu diakui hak asal usulnya. Desa itu diakui ada lebih dulu daripada negara. Jelas, ya. Daripada negara. Maka ya BUMDes itu hidup di dalam bahasanya sampean mau di dalam ekosistemnya desa dewe. Iya. Makanya dia cukup dengan SK lurah. Lek ono konflik, wong konfliknya mbek tanggane cukup diselesaikan oleh lurah. Nggak perlu sampai tapi karena tuntutan sing pariwisata tadi harus ada pihak ketiga dan sebagainya jadi melenceng menjadi seperti BUMN padahal dia harusnya. Dan ini Mas mungkin saya juga komen lagi, Iya. saya baru ingat ke-trigger lagi dengan BUMDes yang belum terbentuk tadi. Mungkin ini ketika karena jelas kita Mas Tony sendiri mengalami
regulasi laporan dan lain-lain itu juga bisa dibilang di awal-awal rumit. Mungkin kepala-kepala desa yang belum membentuk atau desa yang belum membentuk mungkin belum sudah kebayang sama regulasi itu. Nanti dicek di inspektorat uangnya BUMDes buat apa aja. Karena sumbernya dari DD sebenarnya itu. Jadi wedeni kan itu ya. Jadi BPK Mudun. karena asumsinya dari pemerintah itu yang digunakan uang DD, ya pelaporannya harus serinci mungkin biasanya gitu. Karena karakternya bukan seperti dana hibah. Beda lagi mungkin desa yang PAD ini sudah besar, dia ngover BUMDes itu dari full dari PAD, ya enak laporannya. Kita cukup ke Pak Lurah intinya gitu. Dengan kejadian di Bojonegoro beberapa kali aku ingin delok di sosial media itu ana lurah ketangkep. Itu kira-kira menurut teman-teman apa yang sebenarnya terjadi? Zaman biyen kan gak ono kasus lurah yang dianggap korupsi ya. Ya, Saiki lurah Main korupsi tanah kas desa lagi. ya terlalu berani dalam apakah mengambil memang korupsi kebijakan. atau memang karena karena ketidaktahuan aja ngono. Soal regulasi itu. Kalau saya bilang itu karena lurah itu terlalu berani, Mas. Oh. Jadi dalam proses administrasi desa itu kita pengecekan berlapis loh. Jadi anggapannya kalau dulu pamong itu wes nobel desa rokokan baru mulai sebenarnya. Sekarang hampir setiap minggu ada pelaporan. Mulai dari apa kecamatan nanti belum pendamping. Padahal sumbernya sama yang minta PMD tapi yang turun banyak versi laporannya. Iku padha wingi aku nangawi pun inspektorat bahkan mudun. mungkin kasusnya gini, ketika ada beberapa desa yang terkena masalah itu kan ada semacam bahasa hukum saya nggak ngerti bahasanya apa, tapi dia diteliti dulu masalahnya di mana. Kalau uang sudah dibawa tapi tidak dikerjakan, dikasih waktu entah 1 bulan atau berapa, yang penting nggak lewat tahun, segera dikerjakan. Ada semacam keluasan seperti itu sebenarnya. Tapi ketika sudah dikasih waktu segitu, misalnya 1 bulan atau nggak cara sampai kerja lewat inspektorat kan begitu toh ya. Tapi itu nggak dijalankan, berarti kan dia dengan segala risiko ya hukum harus di Wong inspektoratnya konangan pun iso dibalekno ya, yang jelas itu. Pilihannya kan dua awal, dikembalikan uang atau langsung dikerjakan programnya. Jadi kalau saya bilang kalau ada mungkin kepala desa yang dia masuk penjara karena penyelewengan uang DD atau ADD itu saya yakin karena terlalu berani. Oh gitu. Jelas itu. Karena dari pemerintah itu pun saya yakin mereka memaklumi butuh proses agar SDM yang di desa, dalam hal ini perangkat desa, baik kepala desa maupun perangkatnya, itu nggak akan sama dengan istilah SDM yang ada di dinas atau kementerian. Mereka juga memahami itu. Jadi ada semacam bahasa saya pengampunan ketika kita masih keliru administrasi dan keliru pengerjaan intinya gitu. Yang penting dikerjakan tapi yang juga harus spek yang jelas itu. Betul. Oke, langsung tetek penjara enggak sebenarnya enggak gitu. Oke, menarik. Aku nggak akan coba menyimpulkan jarno sing teman-teman yang menyimpulkan, tapi ada banyak yang bisa dipelajari lah, bisa dipelajari dari diskusi ini. Yang jelas ada beberapa hal yang tak garis bawahi. Yang pertama, BUMDes ini nggak salah kok tidak bermain di pariwisata. Nggak ono salah. Kemudian ya didelok sih lah kapasitasnya kayak apa, potensinya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang paling penting ki SDM ya. SDM ada ini Mas, ada catatan ketika dulu Pokdarwes ke BUMDes itu di Bojonegoro itu saya nggak perlu sebut, tapi seingat saya ada 2 destinasi yang tumbang, gagal beradaptasi. Jadi ya persoalan dari Pokdarwes ke BUMDes itu sempat kita alami. Tapi tumbangnya apakah karena kelembagaan atau memang ya karakter sepurane ya maksudku? Tak lihat destinasi di Bojonegoro kan mass tourism semua, jadi cepat munggah cepat ambruk, bukan memang settingannya untuk pariwisata berkelanjutan. Itu pas lagi rame-ramenya, pas lagi masif-masifnya, tapi karena
apa namanya? Utak ya akeh. Ya, salah satu itu sampai ya mungkin ini ya politik desa ya. Sampai Ya, tumpang tindih akhirnya. tumpang Iya. tindih atau Tumpang tindih pengurus. tumpang tindih pengurus. Salah satu destinasi sampai pengelolanya Betul. yang dulu mulai dari nol membubarkan diri gitu. Sampai terjadi kayak gitu. Iya iya, oke. Menarik. Oke, kira-kira iku si menarik dinamika BUMDes ya. Menarik dinamika BUMDes dari pertama kali undang-undang ini ada tahun 2014 sampai saiki, dan ada banyak kisah berhasil tapi juga ada banyak kisah gagal. Semua pilihan punya resiko. Betul. Siap. Dan tadi tak kutip satu kata nih David, inovasi. Ojo wedi. Ini waktunya desa berinovasi. Kudu koyo pamong zaman Soeharto sing apa jare luhuran, harusnya bisa berinovasi. Tapi wong iso inovasi ku lek wis ngerogoh jero citoke dhewe, ngerti aku ki kuate nandi, kebutuhannya apa dan sebagainya. Oke, terima kasih kawan-kawan benar. Sampai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya. Mantap. Siro sinau Bojonegoro. Toka takok. Ae.